Baik, teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan bagaimana Bu Ganis bercerita tentang sejarah dan juga apa yang menjadi tantangan, apa yang kemudian menjadi penting dilakukan, dihidupi bersama dalam mengelola sebuah lembaga pendidikan anak usia dini. Nah, pada video kedua ini kita akan belajar dari Bu Ana sebagai kepala sekolah yang mungkin akan bercerita lebih banyak tentang lab school rumah kita ini. Monggo Bu Ana. Ya, terima kasih Mbak Yayi. Oke, salam buat teman-teman. Mungkin saya akan berbagi sedikit tentang bagaimana kami menjalankan lab school rumah kita atau kalau di dinas bisa disebut PAUD terpadu rumah kita gitu karena layanan kami dari KB kemudian sampai ke TK gitu. Kalau dari segi usia dari usia 2 tahun sampai dengan usia 6 tahun. Mungkin dari sini dulu ya tentang kekasan dari lab school rumah kita itu kami bergerak kalau visi misinya tadi sudah disampaikan oleh Mbak Gani dari visi misi yang ada di IDPDRC tersebut kemudian kami menerjemahkan dalam sebuah layanan pendidikan menjadi layanan pendidikan kami mempunyai kekasan kami inklusi begitu inklusi meliputi keberagaman dari budaya yang di anak-anak begitu kemudian keberagaman dari sosial ekonominya kemudian keberagaman agama kami menerima semua agama termasuk mereka yang mungkin belum menentukan agamanya atau ada juga yang kepercayaan begitu kemudian keberagaman dalam kemampuan mungkin kita tahu bahwa masing-masing anak unik termasuk juga yang kami lihat dari anak-anak berkebutuhan khusus adalah mereka adalah anak yang unik gitu. Kemudian ada yang lain adalah keberagaman fisik, ada laki-laki, ada perempuan, ada yang rambutnya lurus, ada yang keriting, atau mungkin memiliki kecacatan secara fisik gitu. Jadi ada banyak sekali keberagaman di lektur rumah kita yang tadi sudah dibilang bahkan ada 99 murid itu kami melihatnya masing-masing tidak ada yang sama. Kemudian kekasan yang lain adalah kami berpusat pada anak metodenya itu. Jadi apapun yang kami lakukan, apapun yang kami kerjakan itu adalah untuk anak itu. Makanya ada perlindungan pada hak anak itu. Di perlindungan pada hak-hak anak ini kemudian kami membuat materi pendidikan yang mengarah ke perlindungan pada hak anak, kemudian SOP kami, standar operational procedure kami juga mengacu pada hak-hak anak. Jadi ada SOP terkait bagaimana pendokumentasian dan kalau di RC ada media kampanye juga harus melindungi hak anak terkait bagaimana mengambil pose yang ramah untuk disebarluaskan lewat media sosial seperti itu. Kemudian terkait dengan hak untuk berpartisipasi, hak untuk bertumbuh dan berkembang, itu kami mengajak anak-anak untuk terbiasa dengan menyuarakan apa yang menjadi keinginannya, apa yang menjadi pendapatnya. Kemudian berpusat pada anak yang lain adalah mempertimbangkan keunikan dari masing-masing anak tentunya. Kami harus memahami perkembangannya seperti apa, minatnya ada di mana, kemudian apa kekuatan dari perkembangan yang sudah dia lalui selama ini, apakah ada di motoriknya, apakah ada di sosial emosinya, dan apa yang menjadi kebutuhannya. Gitu. Kebutuhannya ternyata ada di sosial emosi, di mana secara emosi dia masih sering tantrum atau dia masih sering tidak bisa mengungkapkan perasaannya. Jadi masing-masing individu, masing-masing dari teman kecil, kami kadang menyebutnya anak-anak itu sebagai teman kecil, gitu.
kami akan gali dulu minat, kekuatan, kebutuhan. Mungkin nanti akan saya jelaskan di slide berikutnya. Kemudian yang unik lagi dari ESI yang sangat khas adalah temanya yang berasal dari anak. Gitu. Jadi kalau dari K13 dari Dinas Pendidikan, kadang mereka sudah ada tema-tema yang dimana itu adalah dari guru, tetapi kalau di ESI kami mengajak serta anak, gitu, mengajak serta anak untuk berdiskusi. Mereka ingin bermain dengan tema apa? Karena sebenarnya tema itu adalah pembungkus dari sebuah kegiatan. Gitu. Yang penting adalah bagi seluruh mahasiswa yang penting adalah indikator capaian perkembangan yang akan difasilitasi, yang akan distimulasi dari si anak tersebut. Gitu. Kalau tema itu sebenarnya hanya kayak bajunya, tapi bagaimana kita akan membuat baju ini menjadi pas untuk anak, bagaimana membuat baju ini menjadi nyaman untuk anak itu gunakan, itu adalah yang lebih penting untuk dilakukan di pendidikan anak usia dini. Kemudian metode pembelajarannya juga pastinya harus ramah anak. Itu yang ada di RC adalah menggunakan area. Itu ada area siapan baca tulis itu, ada area karya seni, kemudian area sains, area main peran gitu. Ini lama nggak ke RC jadi agak lupa ini. Apa namanya? Jadi ketika ada kegiatan area, teman-teman kecil itu diberi kesempatan untuk memilih, gitu. Diberi kesempatan untuk bebas memilih dia minatnya atau keinginannya ingin main di area yang mana. Jadi dalam satu hari tersebut kita akan menyiapkan banyak kegiatan. Gitu. Banyak kegiatan, kurang lebih ada 7, ada 10, bahkan ada yang seperti sampai itu. Kemudian mereka, anak-anak itu selama kurang lebih 15 menit sampai 30 menit tergantung jam, gitu ya. Jam masing-masing usianya kan berbeda masing-masing kelas. Ada yang 15 menit, ada yang sampai 30 menit, bahkan ada yang sampai 45 menit. Mereka bebas untuk memilih bermain di mana. Nah, ini juga yang berikutnya adalah media belajar yang beragam. Jadi ada anak-anak yang mungkin lebih senang belajar kalau ada gambarnya, gitu. Lebih mudah untuk belajar jika dia dengan bergerak. Gitu. Motoriknya mungkin kecerdasan motoriknya lebih lebih dominan di anak tersebut, maka kita harus menyiapkan kegiatan-kegiatan yang media belajar yang beragam juga. Gitu. Jadi bagaimana kita menyampaikan materi tema tersebut, audionya ada, kemudian secara gambar visual juga ada, kemudian di saat yang lain kami mencoba dengan materi tema yang sama tapi dilakukan dengan anak-anak bergerak. Jadi media belajarnya juga kami ragamkan. Nah, lingkungan belajar juga harus kita pastikan untuk aman dan ramah untuk anak. Kalau di situ ada anak-anak yang pernah kami punya anak dengan gangguan cerebral palsy, begitu. Bagaimana supaya dia bisa mengakses segala kegiatan secara mandiri, itu kami harus pikirkan. Kalau di RC kami tidak menerima anak yang dengan cacat fisik secara dia membutuhkan kursi roda, gitu. Lebih kepada karena lingkungan belajar kami yang tidak ramah untuk teman-teman kecil yang memang harus menggunakan kursi roda. Gitu. Teman-teman mahasiswa boleh main ke RC untuk bisa melihat lingkungannya seperti apa. Jadi mungkin akan lebih jelas pemaparannya. Nah, yang ketiga adalah tentang pendidikan nilai. Jadi mungkin ini yang menjadi kekasan yang kemudian orang tua menjadi sangat senang dengan RC adalah karena kami sangat kuat di pendidikan nilainya. Bagaimana menanamkan nilai-nilai yang secara konsisten kepada anak sehingga anak-anak benar-benar merasa memiliki nilai tersebut. Jadi yang paling menonjol sih nilai sayang teman ya dari RC itu. Anak-anak juga sudah begitu paham tentang sayang teman. Ketika ada teman dia di secara
tidak sengaja temannya menyenggol anak tersebut, kemudian anak ini akan berkata, sayang teman, aku nggak suka. Ini yang sangat secara di RC itu kami para edu sangat mendampingi dengan konsisten. Kami juga memberikan contoh sebagai figur yang bisa ditiru, begitu. Kemudian bagaimana kami mengelola ini juga ke dalam metode belajar, ke dalam media pembelajaran, supaya nilai-nilai yang mau kami sampaikan ini ada nilai kedamaian, nilai penghargaan, nilai cinta, tanggung jawab, dan nilai-nilai yang lain ini bisa diterima oleh teman-teman kecil. Ini mungkin kekasan lab school rumah cita. Selanjutnya adalah tentang kurikulum dari rumah cita. Gitu. Jadi kurikulum rumah cita memang kami membuat sendiri. Gitu. Kalau memang ada kurikulum dari pemerintah, kurikulum 13 itu sebenarnya tidak ada beberapa yang ada di kurikulum 413 juga ada di kurikulumnya RV gitu. Jadi hanya memang kami tidak membuat yang sama persis seperti K13 karena kami itu tadi berdasarkan developmentally appropriate practice yang digunakan di kurikulumnya RV. Jadi ada step-step perkembangannya. Begitu usia 2 tahun itu kalau secara motorik misalnya itu ya terkait dengan kemampuan untuk kemudian dia bisa memegang pensil dengan baik. Usia 2 tahun berarti dia harus bagaimana? Dia bisa memegang benda dengan kuat. Kemudian nanti di usia 3 tahun dia bisa di usia 2 tahun di usia 2 tahun ada memegang benda, di usia 3 tahun dia bisa memegang benda dengan kuat, kemudian nanti semakin jauh dia bisa menjepit. Gitu. Jadi menjepit menggunakan 5 jari mungkin awalnya, menjepit 3 jari, kemudian di akhir dia bisa menjepit pensil dengan untuk gerakan menulis. Jadi ada step-step perkembangan di dalam kurikulum tersebut. Kemudian ada 4 aspek perkembangan. Kalau yang dari K13 kan ada 6 ya. Kalau kami 4 aspek perkembangan yaitu fisik motorik, sosial emosi, bahasa, dan kognisi. Kalau di K13 kurikulumnya pemerintah itu masih ada seni dan nilai agama dan moral. Seni dan nilai agama dan moral. Nah, bukannya di RC tidak ada, tetapi seni itu kalau di kami itu kami bisa masuk di fisik motorik juga ada. Di sosial emosi terkait dengan kepercayaan diri untuk tampil, misalnya itu ada di sosial emosi, kemudian bagaimana bahasanya, bagaimana dia harus bernyanyi dengan artikulasi yang jelas, itu ada di bahasa. Kemudian kalau secara kognisi adalah bagaimana dia bisa membuat karya seni, itu pasti akan butuh kognisi yang juga harus terasah. Gitu. Kalau kita terkait dengan nilai moral dan agama itu ada di sosial emosi. Di kurikulum rumah citanya juga memfasilitasi kecerdasan jamaah anak, mungkin tadi yang sudah saya jelaskan di awal bahwa kami punya media belajar yang berbeda karena kami harus memfasilitasi kecerdasan jamaah anak gitu. Ada yang mungkin kecerdasannya di musikal, ada yang di kinestetik, ada yang di interpersonal, intrapersonal, itu ada di kurikulum rumah cita. Kemudian, nah ini mungkin kita harus selalu mereview secara berkala kurikulum kita gitu. Saya selama di RC sudah mengikuti sekitar 3 kali kurikulum rumah cita, jadi saya dari 2010 sampai sekarang, jadi mungkin bisa diperkirakan secara berkalanya itu berapa tahun sekali ya. Jadi kita akan melihat lagi apakah tahapan-tahapan perkembangan yang ada di kurikulum rumah cita itu masih sesuai gitu. Dari praktek di seharian ya, kemudian dari penelitian, jadi karena di RC kami juga melakukan penelitian baik secara dari kami sendiri maupun juga mungkin ada mahasiswa atau dosen S1, S2, S3 yang melakukan penelitian, nah itu menjadi
bagian dari bahan pertimbangan kami untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan perkembangan anak-anak saat ini, kemudian juga dengan teori-teori psikologi perkembangan yang berkembang, yang terbaru gitu. Itu mungkin kekasan dari kurikulum rumah Sita yang biasa disebut dengan URUCI, kurikulum rumah Sita gitu. Mungkin slide berikutnya kita lanjut. Ya, nah bagaimana sih pengembangan anak dalam 1 tahun ajaran? Ini mungkin gambaran saja. Kita punya waktu 1 tahun ajaran. Nah, di 3 bulan awal itu adalah masa observasi untuk anak-anak kami melihat sebenarnya anak-anak yang akan kita dampingi ini seperti apa. Jadi di situ kami belum fasilitasi anak-anak, gitu, tetapi kita benar-benar melihat minatnya seperti apa, kemudian perkembangannya sudah sampai mana, kekuatannya apa, kebutuhannya apa, gitu. Nah ini yang menjadi bekal bagi kami, gitu, untuk kemudian fasilitasi dan stimulasi perkembangan anak untuk bisa tahun ajaran selanjutnya, gitu. Jadi di 9 bulan berikutnya adalah untuk fasilitasi dan stimulasi perkembangan anak. Gitu. Jadi akan terbagi dalam 2 semester, semester 1 dan semester kedua. Gitu. Masa observasi itu masuk dari semester 1. Gitu. Selain kita juga melakukan observasi, pastinya ini juga untuk anak-anak juga pasti butuh observasi ya, gitu kan, mendapatkan lingkungan baru, mendapatkan teman yang baru, gitu. Dia pasti juga sama dengan kita membaca situasi. Nah, selanjutnya adalah fasilitasi dan simulasi perkembangan anak selama 3 bulan. Kemudian kita akan membuat laporan perkembangan anak, evaluasi pada capaian perkembangan, minat, kekuatan, dan kebutuhan anak. Nah, masuk pada semester berikutnya kita akan menggunakan tingkat tahap perkembangan yang lebih jauh lagi. Jadi ada naik kemampuan, naik fasilitasi dan stimulasi ke usia berikutnya. Itu juga selama 3 bulan. Kemudian ada laporan perkembangan anak, kemudian 3 bulan lagi kita stimulasi dan fasilitasi. Nah, laporan perkembangan anak ini tidak hanya untuk edu, tapi pastinya yang lebih penting adalah untuk orang tua. Gitu. Bagaimana supaya apa yang sudah dilakukan di RC, stimulasi dan fasilitasinya supaya bisa berkelanjutan, pastinya harus ada kerjasama dengan orang tua. Jadi penting di sini kita membuat laporan perkembangan anak untuk disampaikan kepada orang tua dan mohon kerjasamanya terkait, mungkin terutama terkait dengan kebutuhannya. Jadi kita harus bagaimana menstimulasi selanjutnya dan juga untuk agar supaya minat dan kekuatannya semakin berkembang. Mungkin lanjut kita ke slide berikutnya tentang perencanaan pembelajaran untuk kami, untuk edu. Jadi dari kurikulum yang sudah ada, gitu, yang berisi kompetensi, indikator, dan nilai yang ingin dicapai, itu kemudian kita akan membuat program semester. Gitu. Nah, program semester akan berisi indikator perkembangan yang akan dicapai, rencana tema, dan alokasi waktu. Nah, karena tadi di RC kekasannya adalah tema itu berasal dari anak, gitu. Jadi di program semester ini kami belum secara detail menuliskan terkait dengan rencana tema. Jadi hanya tema 1, jadi dari 1 semester itu paling tidak terbagi dari 2 sampai 3 tema. Nah, kami hanya merencanakan tema 1 akan berlangsung berapa lama, tema 2 berapa lama, kemudian indikator yang akan dicapai dari tema tersebut apa. Gitu. Kalau yang sebenarnya itu kan program semester sudah secara detail, kemudian temanya, misalnya temanya tentang biasanya tentang air begitu, berarti dari tema ini indikatornya apa kegiatannya juga sudah ada di situ. Gitu. Nah kalau di RC karena kami rencana tema itu datangnya dari anak, maka di program semester yang biasanya adalah di awal sebelum anak-anak masuk program semester itu kan harusnya jadi setelah sebelum anak-anak masuk program semester dan program triwulan. Gitu. Tapi karena kita temanya berasal dari anak, maka kami hanya menggunakan
rancangan saja, rancangan rencana tema. Kemudian demikian juga di program triwulan. Nah, rencana kegiatan, nah terkait dengan kegiatan yang tadi adalah berpusat pada anak, kalau untuk teman-teman kecil yang terutama usianya sudah lebih dewasa, lebih besar gitu ya. Jadi di TK besar, kami juga punya pra-SD kan. Jadi di TK besar dan pra-SD, kegiatan ini juga berasal dari anak-anak. Jadi anak-anak boleh mengungkapkan idenya, Mbak, dengan misalnya dengan tema buaya gitu. Mereka pengen kegiatan yang apa? Saya mau bikin roti buaya, misalnya cooking class. Cooking class saya bikin roti buaya misalnya seperti itu. Nah, itu adalah sumbernya, idenya dari anak-anak. Jadi bukan edu gitu. Jadi itu kalau untuk usia dini. Tapi kalau untuk usia KB itu karena mereka belum idenya belum banyak, biasanya akan lebih banyak rencana kegiatan itu dari edu yang dengan melihat apa namanya minat dan keinginan si anak. Jadi tetap berkaca pada minat dan bukan anak. Kemudian nanti dari program triwulan akan turun menjadi RPPM, rencana pembelajaran pelaksanaan pembelajaran mingguan. Nanti ada contohnya, mungkin bisa dilihat nanti. Kemudian isinya ada indikator perkembangan kegiatan dan jadwal kegiatan, juga ada nilai yang akan dicapai di situ. Kemudian nanti turun lagi pada RPPH. RPPH ini ada alat dan bahan yang akan digunakan, dan juga rencana penilaian yang akan digunakan. Gitu. Kalau untuk penilaian di RC kami lebih senang pakai anekdot, itu lebih banyak pakai catatan anekdot, itu karena di situ kami akan lebih kaya bisa melihat, mengobservasi anak-anak. Kalau untuk checklist hanya sesekali kami gunakan untuk kegiatan-kegiatan tertentu, biasanya sih lebih banyak di checklist itu lebih banyak di kegiatan motorik. Oke, mungkin itu gambaran rencana pembelajarannya. Selanjutnya adalah contoh dari RPPH. Ya, RPPM, maaf. Jadi ini saya ambilkan dari kegiatan School from Home kami, gitu, yang di RC istilahnya ada BBDR, bermain dan belajar di rumah. Nah, bermain dan belajar di rumah, BBDR. Ini dari kelas TK besar. Di situ ada tulisannya kelompoknya TK besar rumah bintang. Ini juga petasannya di RC, jadi nama kelasnya menjadi rumah bintang itu juga dari ide anak-anak sendiri, gitu. Jadi bukan orang dewasa. Jadi kami berdiskusi kira-kira kelasnya mau diberi nama apa, gitu. Kemudian muncul ide dari anak-anak dikasih nama rumah bintang, kita besar rumah bintang. Nah, itu berikutnya setelah kelompok ada tema, yaitu ini di awal BPDR kami gunakan tema COVID-19, gitu. Supaya anak-anak kok tiba-tiba kami harus libur lagi di rumah, karena kami sebelumnya sudah pernah melakukan BPDR juga ketika ada wabah cacar air di RC, kami melakukan BPDR juga selama 5 hari juga, gitu. Seminggu saja, jadi cuma seminggu. Kalau ini COVID-19 seperti masih akan panjang untuk BPDR-nya. Nah, ini di awal pertama kali kami BPDR, kami menggunakan tema COVID-19, kemudian ada tujuan tema di sini, yaitu tujuannya adalah anak untuk mengetahui wabah COVID-19 kalau sedang ada itu, mengetahui penyebarannya seperti apa, pencegahannya seperti apa, dan yang penting adalah anak melakukan tindakan pencegahan yang memang untuk level usianya, seperti cuci tangan, dan sebagainya. Kemudian dapat bercerita tentang kondisi tubuhnya. Nah, nilai yang akan dikembangkan itu ada di sini. Nilai yang akan dikembangkan itu adalah berani berpendapat dan mengikuti kesepakatan. Ini yang pendidikan nilai tadi ada di sini. Mungkin lain waktu nanti bisa saja tentang sayang teman, tentang berani berbagi, tentang percaya diri untuk tampil, itu ada di sini. Kemudian ada tabel yang berisi tentang indikator, kemudian berikutnya adalah kolom tentang area, karena kami menggunakan metode pembelajaran area. Kemudian kegiatannya apa, waktu pelaksanaannya kapan. Di indikator kami punya 4 aspek tadi, sosial, sensori motorik, sosial emosi, bahasa, dan kognisi. Nah,
karena ini adalah BPDR di mana penggunanya adalah orang tua. Jadi RPP kami ini di saat BPDR kami share ke orang tua, begitu karena mereka sebagai pengganti kami, sebagai pengganti guru di rumah. Jadi penting orang tua juga tahu terkait tujuan tema, nilai yang akan dikembangkan, dan indikatornya apa. Jadi di sini indikatornya, karena orang tua adalah bukan seperti guru-guru di RT, jadi indikatornya di sini kami hanya menggunakan 8 indikator. Itu kalau di RT biasanya kami bisa lebih dari itu. Terkait dari satu minggu itu bisa sekitar ada 30 indikator. Karena memang masing-masing anak unik tersebut harus jadi indikatornya bisa jadi banyak. Nah, di indikator ini kemudian kami membuat kegiatannya kira-kira apa. Misalnya memegang alat tulis untuk mencoret itu bisa di kegiatan membuat kesepakatan keluarga, karena itu misalnya kesepakatan keluarganya ditulis atau digambar. Kemudian berani mengungkapkan pendapat sederhana di saat membuat kesepakatan keluarga, atau mungkin praktek PHBS. Terus PHBS saya hidup bersih dan sehat, kebiasaan hidup bersih dan sehat. Kemudian bahasanya instruksi sederhana terkait juga itu juga ada di kegiatan-kegiatan itu. Waktunya kapan? Waktunya Selasa itu tentang diskusi, hari Rabu itu tentang membuat kesepakatan, hari Kamisnya itu adalah praktek PHBS. Dari mana dari 4 ini teman-teman kecil boleh memilih mereka mau melakukan yang mana. Jadi ini yang mungkin kalau area juga seperti ini. Jadi kami akan membuat macam-macam kegiatan di mana anak-anak boleh memilih. Kalau dia suka yang memasak, ya silakan. Tapi kalau dia misalnya aku lebih suka yang olahraga, maka ya dia boleh memilih yang olahraga. Lalu bagaimana penilaiannya? Karena itu makanya kemudian indikator RC banyak, itu karena mungkin yang memasak berarti dia akan dinilai dari indikator yang 1, 2. Tetapi kalau yang olahraga, ternyata dia dinilai dari indikator yang 5, 6 misalnya. Nanti lain waktu anak ini tetap bisa terfasilitasi dan terstimulasi untuk indikator. Yang tadi memilih indikator 5, 6 bisa tetap terstimulasi di indikator 1. Ya, itu mungkin yang bisa dibagikan dari Let's School Rumah kita. Semoga bisa menjelaskan, mendapatkan sedikit gambaran terkait bagaimana pembelajaran di Let's School Rumah kita. Itu. Ya, baik. Terima kasih sekali, Bu Ana. Dari sini, teman-teman, kita bisa melihat bagaimana sebuah kurikulum atau program pembelajaran tadi memang benar-benar diturunkan dari di atas tadi ada visi misi, ada nilai-nilai yang kemudian memang menyusun program itu nggak kayak asal gitu ya, tetapi memang sungguh-sungguh mencerminkan apa yang ingin diwujudkan di sebuah lembaga pendidikan ini. Baik, kita akan sambung lagi dengan video berikutnya, tanya jawab. Teman-teman mahasiswa kemarin sudah mengirimkan pertanyaan. Hari ini kita akan tanyakan kepada Bu Ganis dan juga Bu Ana supaya keingintahuan teman-teman semakin terjawab mengenai bagaimana mengelola sebuah lembaga pendidikan.